Shalom, saudara yang kasih. Hari ini adalah minggu pertama dalam tahun yang baru, tahun 2025. Saudara, untuk itu hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Hidup dalam Rencana Allah. Apa maksudnya? Saya sungguh-sungguh mengharapkan tahun ini, memasuki tahun ini, kita semua hidup dalam rencana Allah. Yang mau katakan amin? Saudara, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, biasanya orang-orang, perusahaan-perusahaan akan membuat rencana-rencana yang baru. Apa yang dikerjakan di dalam tahun yang baru ini? Target-target apa yang akan dicapai di dalam tahun ini? Dan seterusnya. Saudara, next. Kalau boleh, saya ingin menganjurkan pada saudara semua, mari memasuki tahun 2020 ini, kita memiliki target, yaitu untuk hidup dalam rencana Allah. Saya ulangi saudara, ini tahun yang baru, tahun 2025, kalau perusahaan-perusahaan punya target yang baru, maka kita sebagai anak Allah harus punya target. Saya menganjurkan kita punya target tahun ini dan seterusnya. Kita harus hidup di dalam rencana Allah. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dan saya pastikan saudara tidak akan menyesal. Tidak akan apa saudara? Tidak akan menyesal. Saya sudah alami saudara. Ketika saya hidup dalam rencana Allah, hidup saya makin lama makin dipimpin oleh Tuhan, saya tidak pernah menyesal. Bahkan semakin lama, hati saya makin limpah dengan syukur. Karena saya tahu Allah yang menuntun saya, itu Allah yang luar biasa. Allah yang penuh dengan kasih. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Buktikan, saya tantang saudara, buktikan, hiduplah dalam rencana Allah. Dan buktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, kita tahu bahwa Allah punya rencana bagi kita, anak-anaknya. Rencana yang indah. Saudara, saya mau tanya, di sini siapa anak Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, Allah punya rencana yang indah bagi saya. Oh, berikan sekali tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, kita saja orang tua yang tidak sempurna ya di bumi ini punya rencana yang indah bagi anak-anak kita. Benar atau benar? Ya, apalagi Bapa kita yang di surga, yang maha baik, yang maha sempurna, pasti dia punya rencana yang sangat indah bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ayat yang sudah sangat terkenal, yang kita sudah hafal semua, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Allah, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman Tuhan ini ditujukan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham secara jasmani, yaitu bangsa Israel. Tetapi Galatia menuliskan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima janji-janji Allah. Siapa yang ada dalam Kristus? Angkat tangan tinggi lagi. Katakan, saya adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia, haleluya. Oh, luar biasa saudara. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat barisku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah, siapa punya? Ku punya. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita tahu ada rancangan Allah yang luar biasa bagi setiap kita anak-anaknya. Katakan yes. Tapi masalahnya, persoalannya, bagaimana menemukan rancangan Allah itu bagi hidup kita secara pribadi? Dan kalau sudah menemukan rancangan Allah itu, bagaimana menjalankan, mengaplikasikan rencana Allah itu dalam hidup kita? Nah, itu persoalannya, saudara. Seperti saya katakan tadi, ya. Next. Di
Di awal tahun, perusahaan-perusahaan biasa membuat target-target yang harus dicapai dalam tahun itu. Nah, guna mencapai target itu, maka perusahaan-perusahaan biasa mengadakan rapat-rapat, mengadakan seminar-seminar, mengadakan pelatihan-pelatihan, supaya karyawannya bisa mencapai target yang ditentukan itu. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita tahun ini, saya menganjurkan kita punya target, kita harus hidup dalam rencana Allah. Katakan, saya harus hidup dalam rencana Allah. Nah, bagaimana cara menemukan rencana Allah itu bagi hidup kita, dan bagaimana menjalankannya, mengaplikasikannya? Saudara yang kekasih, next. Bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan super book, bukan super me, super book, untuk menemukan dan menjalankan rencana Allah itu. Dan superbook itu adalah Alkitab. Next. Belum sudah, ini kok diloncatin ya. Nah, superbook itu adalah Alkitab yang bila kita baca, kita renungkan dengan tuntunan penulis asli dari Alkitab. Yaitu siapa? Roh Kudus, maka kita akan berhasil menemukan dan kemudian menjalankan rencana Allah itu. Saya ulangi, saudara. Bagaimana cara menemukan dan kemudian menjalankan rencana Allah itu dalam hidup kita? Saudara, rencana Allah bagi hidup kita dan cara menjalankannya itu ada dalam super book. Nah, bagaimana supaya rencana Allah itu bisa kita temukan dan kemudian kita jalankan? Yaitu melalui tuntunan Roh Kudus. Kalau kita membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan menemukan dan bisa menjalankan rencana Allah itu bagi hidup kita. Next. Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu ditulis oleh sekitar 40 orang penulis. Ada nabi, ada rasul, ada dokter. Dokter siapa ya? Lukas, ya. Ada pemungut cukai, Matius, dan seterusnya. Ya. Saudara, ada raja, Daud, Salomo, dan sebagainya. Tapi semua 40 penulis Alkitab ini, mereka yang nulis, saudara, bukan datang dari surga, ya. Mereka tulis, tetapi dengan ilham, Roh Kudus memberikan ilham, memberikan pencerahan pada mereka, memberikan pengertian pada mereka. Loh, saudara, jangankan penulis Alkitab, saya saja. Ya, kadang-kadang saudara, yang paling sulit dalam berkhotbah itu bukan membuat isi khotbah, itu tidak terlalu sulit, saudara. Ya, kalau orang yang sudah berpengalaman itu tidak terlalu sulit. Kalau kita sudah temu temanya, misalkan tema kasih gitu, itu tidak sulit untuk menyusun khotbah tentang kasih. Tapi mendapatkan tema apa yang Allah mau itu yang sulit, saudara. Nah, saya itu seringkali kadang-kadang tidur terbangun gitu, tahu-tahu sudah ada tema, saudara. Wah, itu cepat-cepat saya catat, saudara. Kalau tidak, nanti lupa, saudara. Itu saya yang cuma orang seperti ini saja. Itu seringkali dikasih ilham oleh Roh Kudus. Ya, seperti lagu yang nanti kita nyanyikan. Itu baru saya temukan tadi pagi, Martin. Ketika saya membaca ulang draft khotbah saya, tiba-tiba tuh ini lagunya gitu. Ya, jadi tiba-tiba seperti itu. Jadi itu ilham Roh Kudus. Apalagi penulis Alkitab yang memang secara nyata diilhami Roh Kudus. Karena itu, ini kitab yang ajaib. Saya ulangi, Alkitab ini kitab yang ajaib. Baca. Bacanya jangan seperti baca surat kabar atau baca buku, jangan. Baca, minta tuntunan Roh Kudus dan renungkan. Saudara, kalau sudah baca, renungkan dan lakukan, engkau akan terkagum-kagum. Aku akan terheran-heran melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita sembah, itu bekerja dalam kehidupan saudara, kehidupan saya. Saudara yang kekasih, next. Bacalah dan lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab ini seperti buku perusahaan yang berisi visi dan misi perusahaan. Ya, sudah tertulis, ini visi dan misi, bukan perusahaan, ini visi dan misi itu Tuhan. Lalu minta mentor, yang fasilitator yang berpengalaman untuk
Kalau di perusahaan untuk menguraikan itu. Kalau kita mentornya siapa? Roh Kudus. Saya ulangi saudara ya. Ini dengar baik-baik. Ya. Saudara yang mengabaikan, dengar baik-baik. Saudara yang mengabaikan firman Allah. Engkau yang tidak pernah membaca firman Allah. Atau membaca asal-asalan. Atau hanya hari Minggu dengar khotbah. Lalu saudara tidak apa-apain lagi. Kasihan deh lu. Apa saudara? Bapak kita sudah memberikan yang terbaik. Saudara baca sungguh-sungguh dengan pimpinan Roh Kudus. Ini berisi visi dan misi rancangan Allah bagi hidup kita, bagi manusia, bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Ini di sini. Lalu minta mentor, fasilitator yang paling luar biasa, yang mengilhami Alkitab ini, minta tuntunannya. Baca. Saudara, kalau saudara lakukan itu, wah luar biasa. Ya, kadang-kadang kita baca, terbuka mata kita, loh kok bisa begini ya? Wah, luar biasa, saudara. Saya bisa cerita banyak, saudara. Itu alami apa yang dituliskan, yang direncanakan oleh Allah di dalam Alkitab. Alami, katakan alami. Ya, jangan cuma jadi teori. Tidak ada gunanya, saudara ngerti isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kok tidak lakukan, tidak alami, itu no way. Cuma ada di sini. Kalau saudara ujian 100, ini tidak ada gunanya, saudara. Ya. Tapi ketika engkau jalankan, engkau alami, karena engkau membaca, engkau renungkan dengan ilham Roh Kudus, maka engkau akan menemukan betapa Bapa kita yang maha baik itu sudah memberikan rancangannya di dalam hidup kita. Yang ketika kita jalankan, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah minggu pertama dalam tahun 2025. Karena itu saya ingin untuk membuka tahun ini dengan pembukaan kitab Mazmur. Yaitu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 yang berisi tentang jalan orang benar. Siapa yang mau berjalan di jalan orang benar? Oh, itu rancangan Allah bagi saudara, bagi saya. Ya, kita harus berjalan di jalan orang benar. Nanti saudara akan lihat, saudara akan buktikan. Saya ini ngomong, tapi nanti sudah buktikan. Ya, apakah omongan saya ini omong kosong? Atau memang omongan yang sudah disertai pengalaman hidup. Sudah berpuluh-puluh tahun saya hidup sesuai dengan apa yang saya khotbahkan. Dan saya melihat bagaimana indahnya kalau kita berjalan di dalam rancangan Allah. Katakan amin. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang apa saudara? Tidak berjalan. Katakan tidak berjalan. Dan yang tidak berdiri, katakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk, katakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Next. Orang percaya sejati dapat diketahui dari apa yang tidak, apa saudara? Yang tidak mereka lakukan. Tadi tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak. No. Ya. Siapa orang benar di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Aduh, gak semua ini. Gini, saudara. Orang benar itu bukan orang yang sama sekali tidak berdosa. Ya. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, diampuni dosa kita. Ya. Nama kita terus dalam kitab kehidupan di surga. Tapi kadang-kadang kita masih berdosa enggak? Masih. Cepat bertobat minta ampun. Ya. Pertama kita dibenarkan, kemudian kita hidup benar. Kalau ada kesalahan kita minta ampun, bertobat. Ya. Lahir baru itu satu kali. Halo? Born again. Lahir baru itu hanya satu kali ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Lahir baru. Dosa kita diampuni, nama kita terus dalam kitab kehidupan di surga. Saudara kita diangkat jadi anak Allah. Itu hanya satu kali lahir baru.
Tapi setelah itu, ketika kita hidup dalam dunia terus, kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Bertobat, minta ampun, kembali pada jalan Tuhan. Jadi lahir baru itu satu kali, bertobat berapa kali? Berkali-kali. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, belum. Ini mau cepet-cepet aja nih. Enggak suka sama yang tidak-tidak ya. Saudara, dikatakan orang benar itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, di dunia ini banyak sekali cara-cara orang dunia menyelesaikan sesuatu. Ya. Dan kalau kita lakukan apa yang segala sesuatu menurut cara dunia, kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini kelihatannya masih, saya berikan contoh. Ya, ini contoh nyata. Beberapa puluh tahun yang lalu, itu ada jemaat, satu keluarga, itu mau pindah ke New Zealand, ya, Selandia Baru. Dan karena mereka mau boyongan, saudara, itu tanahnya ada yang dihibahkan ke gereja. Nah, karena mereka tergesa-gesa mau pergi, itu mereka serahkan ini sertifikat tanah beserta dengan surat kuasa dari bapaknya yang pemilik tanah itu, ya, dengan surat kuasa dari notaris. Itu ditujukan pada saya. Untuk apa? Untuk menghibahkan tanah itu. Tapi masalahnya tidak dituliskan menghibahkan kepada siapa. Jadi kalau saya punya surat kuasa ya, dengan semua sertifikat tanah semua, untuk menghibahkan, tapi tidak ditulis menghibahkan pada siapa. Saudara, kalau saya mengikut jalan dunia, maka saya bikin aja yayasan abal-abal, ya. Lalu tanah itu saya wariskan atau saya hibahkan pada yayasan abal-abal itu, bisa enggak? Oh, bisa. Saudara, tapi saya tidak berdiri menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya tidak lakukan. Biarpun itu bisa memperkaya saya mendadak, ya. Saya serahkan, hibahkan tanah itu pada gereja GBI, ya. Dan itu sudah menjadi sekarang di Tugu Sawangan, ya. Itu menjadi sekolah kita, HFO Tugu Sawangan, TK Perigroup SD. Luas tanahnya hanya 1000 meter. Sekarang harganya berapa, Pak? 5 juta sampai 10 juta ya, daerah situ. Saudara, kalau saya mau berjalan menurut nasihat orang fasik, hari ini saya punya kekayaan 5 sampai 10 juta, Pak. Kita kia-kia ya, Pak ya. Lihat kok 10 juta ya, 10 juta Pak Daniel aja punya ya. Ini 10 M, Pak. Ya, nanti kita rame-rame ya. Kapan hari ini saya traktir semua deh. Saudara, itu jalan orang berdosa seperti itu. Tapi kita ini orang benar, ya, orang yang takut akan Tuhan. Kesempatan ada. Kalau orang dunia pasti disikat, saudara. Tahu 5 sampai 10 miliar duitnya sobo, Pak. Ya, cari uang susah. Ini di depan mata, Pak. Tinggal punya uang segitu banyaknya. Tapi no way. Ya, kita bukan orang dunia, tapi kita adalah anak-anak Allah yang Maha Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Juga dikatakan mereka tidak berdiri jalan orang berdosa. Saudara, kaki ini jangan dibawa ke jalan orang berdosa, ke tempat-tempat pelacuran, ke tempat-tempat mabuk-mabukan, ke tempat-tempat judi dan yang lain yang aneh-aneh. Ya, katakan kiri kanan, jangan aneh-aneh. Ya, jangan berdiri berjalan di jalan orang berdosa, saudara. Ya, dan jangan duduk di kumpulan pencemooh. Tabiat yang baik itu bisa rusak karena pergaulan yang jahat, saudara. Kalau kita hidup dalam pergaulan orang-orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang berzina, yang mabuk-mabukan, yang macam-macam, lama-lama kita bisa ikut. Ya, karena itu saya anjurkan ikut cool. Katakan kiri kanan, ikut cool.
Ya, di sana saudara akan belajar firman Tuhan dan akan bersaksi tentang Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Tidak seorang pun dapat menikmati berkat Allah tanpa berbalik dari hal-hal yang merusak dan membahayakan. Ya, kalau sudah ingin menikmati berkat Allah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Katakan berbalik dari jalan yang jahat. Berbalik dari hal-hal yang merusak dan membahayakan. Ya, yang mengerti katakan amin. Ya, jadi nomor satu, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tinggalkan itu. Katakan tidak. Katakan tidak. Ya, tidak. Kita masuk ke bagian kedua, Mazmur yang kedua. Mazmur 1 ayat 2. Tapi yang disukanya ialah Taurat Tuhan. Taurat itu firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Next. Orang yang diberkati Tuhan bukan hanya berbalik menjauhi kejahatan, tapi juga mereka membangun hidup mereka di sekitar firman Tuhan. Jadi bukan hanya menjauhi kejahatan, tapi mereka membangun hidup mereka berdasarkan firman Allah, menurut firman Allah. Next. Mereka berusaha mentaati kehendak Allah dari dasar hati yang sungguh-sungguh senang akan jalan dan perintah Tuhan. Saya ulangi, Mazmur 1 ayat 2. Kita bukan hanya menjauhi kejahatan seperti tadi Mazmur 1 ayat 1, tapi kita juga senang. Katakan senang. Senang kepada firman Tuhan. Senang menjalankan firman Tuhan. Memang sulit, pertama-tama sulit, saudara. Saya tidak mengatakan gampang. Ya, saya sudah alami sulit. Tapi ketika sudah terus berjalan menurut jalan-jalan Tuhan, rencana Allah, saudara akan lihat bagaimana makin lama hidup kita, jalannya hidup kita semakin terang, dan semakin indah, dan semakin indah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Orang benar kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan sekali lagi jangan dibaca kadang-kadang gini. Saya lihat ada sebagian orang Kristen ini, wah baru diputus pacar Pak. Enggak Pak Daniel lah, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ini Martin sudah lewat nih. Yosef belum ya? Hosea belum. Nah ini jangan bisa gini nih. Oh Tuhan, aku baru saja diputus pacar. Apa kehendakmu? Maka Yudas menggantung diri. Langsung takut menggantung diri, beli baygon ditelan, diminum. Jangan. Apa? Bukan gitu caranya baca Alkitab. Dibaca urut dari Kejadian sampai Wahyu, pelan-pelan. Ya kalau baru mulai dari Perjanjian Baru dulu, pelan-pelan 1 hari 2-3 pasal. Yang terkena di hati diberi stabil bos, direnungkan, lalu dilakukan. Saudara, Alkitab saya ini sudah ketiga keempat, saudara, karena Alkitab Indonesia ini kan kertasnya tidak terlalu bagus. Kalau dibaca berulang-ulang, lama-lama sobek ya, bahasa dan sebagainya. Ya, jadi renungkan. Nah, ini pertanyaan yang saudara bisa pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Apakah Roh Allah sedang menerapkan ayat ini pada situasiku saat ini? Ya misalkan saat itu kita sedang gelisah, sedang panik, sedang putus asa. Lalu kita baca firman Tuhan. Nah, apakah firman Tuhan yang kita baca itu relevan, sesuai dengan ayat situasi kita pada saat ini? Ya misalkan kita khawatir, atau kita dapat ayat, jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, itu contohnya, ya ayat yang relevan dengan keadaan kita saat ini. Adakah sebuah janji dalam ayat itu yang bisa kita tagih? Ya. Kita sedang kekurangan, kita sedang ini. Lalu kita baca, Allahku akan mencukupi semua keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Wah, apa bisa kita tagih? Ya, tapi kalau kita tagih, cek dulu ada syaratnya enggak? Ya, jangan-jangan kita cuma mau minta enaknya, tapi kita tidak lakukan kehendak Tuhan. Ya, jangan. Ya. Apakah ayat ini membeberkan dosa yang harus kujauhi? Ya, coba direnungkan.
Ada enggak dosa yang harus kita jauhi? Kita suka berbohong, ya kita suka mulut manis dan sebagainya. Coba diperiksa. Oh iya, cepat bertobat. Apakah Allah sedang memberikan perintah yang harus kutaati? Ya, cek, periksa saudara ya. Jadi membaca firman Tuhan itu harus direnungkan, ya bukan asal-asalan. Nah, kita masuk ke bagian Mazmur ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi sungai, itu pasti subur. Katakan pasti subur. Ya, akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Biarpun musim kemarau, dia tetap hijau, saudara. Daunnya tidak jadi kering, ya tidak, daunnya rontok dan sebagainya, tidak, saudara. Karena ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Buktikan, saudara. Buktikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Next. Saudara, hasil untuk mereka yang setia mencari Allah dan firman-Nya ialah hidup di dalam roh. Air itu lambangnya Roh Kudus. Kalau saudara dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kita selalu menghisap sari makanan dari air itu. Ya, kita selalu mendapat sumber hidup dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Itu luar biasa, saudara. Di luar boleh kering, keadaan bisa makin menakutkan, tapi orang-orang yang hidup dalam rencana Allah akan diberkati, dijaga, dilindungi Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ya. Apa saja ini perbuatannya berhasil. Saudara, bukan berarti tidak pernah gagal. Ya. Tetapi peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita itu Tuhan pakai untuk menyempurnakan kita. Katakan menyempurnakan kita. Yang merontokkan tabiat-tabiat daging kita yang aneh-aneh, iri hati, kesombongan, kebencian, macam-macam itu dirontokkan, diganti dengan karakter Kristus. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Lihat saudara, lihat. Ini sesuatu yang benar-benar benar. Benar-benar benar. Saya mau tutup dengan kesaksian. Ini kadang-kadang kalau saya bersaksi ini kadang-kadang ada rasa kurang, tidak terlalu nyaman. Karena gini loh, kalau saya bersaksi kan ada yang berpikir, wah ini Pak Yongki ini suka membanggakan diri gitu, suka sombong-sombongan. Tapi kalau saya tidak bersaksi, saudara, ini saya membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya itu ya dan amin, itu benar. Buktinya saya sudah alami sendiri. Jadi saudara mau ngomong apa, saya nggak peduli, ini saya sudah alami sendiri bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Jadi, dan Pak Niko sendiri memerintahkan kalau khotbahkan yang sudah kalian alami, ya, yang sudah dialami oleh pengkhotbah itu dikhotbahkan. Jadi bukan hanya teori kosong. Mau diberkati, amin, amin. Diberkatinya gimana? Nggak tahu Pak. Pokoknya diberkati aja. Enggak, yang sudah kita alami. Amin. Mau diberkati? Amin. Ya, tapi caranya seperti yang sudah saya ajarkan. Saya sudah saksikan, saudara, saya ini bukan orang benar. Saya termasuk orang berdosa dulu, ya. Hidup dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, ya. Karena tidak ada yang mengajar saya sungguh-sungguh bagaimana caranya hidup kudus. Jatuh bangun, ya sampai saya putus asa. Saya bilang, Tuhan, kalau memang kelak aku mati masuk neraka, kasih tahu aja sekarang Tuhan. Ya supaya ketika saya masih muda saya bisa senang-senang melampiaskan keinginan saya. Toh mati masuk neraka. Buat apa saya mau cari-cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan bilang, kamu tetap cari aku itu. Ya, saya mau cari Tuhan. Ya jatuh bangun saya cari Tuhan. Tapi semakin lama, apalagi ketika saya sudah menemukan bahwa untuk bersaat teduh tiap hari, itu saya makin mengerti kehendak Tuhan. Dan saudara tahu tadinya jatuh bangun dihajar Tuhan berkali-kali sampai kapok, sampai apa saudara? Kapok, ya. Saudara kalau dihajar Tuhan itu jangan bersungut-sungut, saudara. Bersuka cita. Seorang ayah yang baik itu kadang-kadang kalau anaknya nakal, tidak dikasih tahu, tidak bisa-bisa ya masih kecil terpaksa ditabuk pantatnya. Benar atau benar? Ya. Nah, saudara, mari ya kita. Tapi makin lama, ketika saya makin
melakukan firman Tuhan dalam hidup saya, itu saya lihat janji-janji Tuhan makin digenapi. Makin luar biasa. Ya waktu saya bekerja sebelum saya jadi pendeta full timer ini, saya dulu bekerja di perusahaan. Saya lihat tangan Tuhan bekerja. Apa yang saya tidak bisa, Tuhan buat bisa. Ya, Tuhan buat keadaan sehingga bisa. Sampai bos saya berpikir, wah Yongki ini kalau disuruh apapun pasti bisa. Padahal bukan saya yang hebat, saudara. Yang hebat siapa? Yesus. Kemudian ketika saya sudah meninggalkan pekerjaan saya sekuler, saya menjadi pendeta sepenuh waktu. Tuhan juga membuat saya berhasil. Ini gereja ini tadinya 100 orang jemaatnya, saudara, di Hotel Bumi Wiata. Ya kita sewa tempat di Hotel Bumi Wiata, 100 orang. Ya jemaatnya Omnyo dari Sawangan yang tinggal daerah sini ikut saya. Ya buka GBI Bumi Wiata. Sekarang sudah sekitar 5.000 orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan banyak ya cabang ranting. Kalau cabang rantingnya Rayon 9 ini ada 19. Saudara. Kemudian waktu kita sudah mendirikan gedung ini, ada pengerja yang datang ke saya, Pak, ini kan kalau Senin sampai Jumat, itu kan ruangan sekolah minggu kosong, Pak. Kenapa tidak dibikin sekolah? TK Playgroup. Saya bilang, Bapak bisa, ya udah kerjain. Tapi setelah TK Playgroup berdiri, orang tua murid berkata, Pak, kami butuh SD, Pak. Ya kita bikin SD, saudara. Lalu SMP, dan sebentar lagi SMA juga berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Taman doa rumah pengorbanan, ya, berdiri lagi. Ya. Tiap bulan 4.000 sampai 5.000 orang hadir. Dan kemarin waktu malam tutup tahun, sama malam tanggal 1 Januari, gubernur dan wakil gubernur terpilih Papua dan bupati Papua berdoa ya di taman doa rumah pengorbanan. Tuhan kita luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.